Halo rekan-rekan semua, para investor di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi ya di channel LQ Pamu Indonesia ini setelah sekian lama kami agak vakum karena banyak kesibukan. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba masuk untuk sama-sama bahas mengenai masalah bank digital ya. Ini mungkin agak sedikit terlambat tapi kami melihat untuk emiten ini masih oke ya, masih boleh. Jadi kami mau ingatkan teman-teman, di video kami yang lalu kami sudah mengingatkan warning bahwa dalam waktu-waktu ke depan ini kondisi stock market ya secara khusus mungkin akan diwarnai oleh banyak VUCA ya singkatannya, yaitu volatile, kemudian uncertainty, kemudian complexity, kemudian ambiguity ya, dan itu kita sudah lihat kan sampai hari ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita teman-teman sama-sama lihat mengenai masalah Bank Amar ya dengan kode saham AMAR. Seperti biasa teman-teman, mohon dibantu supaya kita bisa mengedukasi banyak teman-teman kita yang belum melek stock market, supaya mereka juga bisa sejahtera ya teman-teman, bisa juga ikut sebagai investor saham di Indonesia. Mohon dibantu subscribe, like, komen, dan juga tolong di-share kepada teman-teman, rekan-rekan, dan anggota-anggota keluarga masing-masing. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Baik teman-teman, kita mulai dulu dari company profile dan bisnis daripada Bank Amar. Jadi Bank Amar ini didirikan dengan nama awalnya PT Anglo-Mas International Bank dan efektif pada tanggal 10 Juli 2014. Nama bank ini diubah menjadi PT Bank Amar Indonesia. Nah, Bank Amar Indonesia Tbk adalah perusahaan pelaku jasa intermediasi keuangan yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian melakukan penyaluran dana kepada debitur dalam bentuk kredit. Kemudian penyaluran kredit atau fasilitas kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah terdiri dari berbagai macam produk seperti pinjaman modal kerja, investasi, maupun pinjaman personal multiguna ya. Nah, perusahaan memiliki beberapa produk kredit dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, antara lain kredit personal multiguna Tunaiku ya. Ini adalah aplikasi teman-teman. Pinjaman tetap, pinjaman angsuran tetap, pinjaman rekening koran, dan standby loan. Produk Tunaiku merupakan fintech pertama ya di Indonesia. Ini adalah pionir yang menyediakan pinjaman tanpa agunan ya teman-teman, berbasis teknologi. Kalau tidak salah sampai limit 20 atau 25 juta ya, kalau tidak salah, dengan tenor 12 bulan sampai 20 bulan, kalau tidak salah seperti itu ya teman-teman. Oke, visi Bank Amar ini to bring smile on 200 million spaces by 2025. Jadi mereka ingin melayani dan membuat senang ya, tersenyum kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia 4 tahun dari sekarang. Indonesia ada 270 juta. Jadi ini visi yang sangat agresif ya teman-teman. Kemudian misi mereka adalah to provide banking to those who need and not only to those who want. Nah, ini juga dari statement misi ini agresif ini teman-teman. Mereka mau menyediakan jasa perbankan untuk mereka yang membutuhkan ya, bukan hanya yang mau ya teman-teman. Jadi visi misi ini sangat agresif. Kemudian teman-teman, ini juga penting kita lihat, berdirinya 15 Maret 1991, kemarin listing IPO 9 Januari 2020, jumlah saham beredar 8 miliar 35 juta 100 ribu lembar, sektor keuangan, subsektor perbankan, pemegang saham utamanya atau pengendalinya ya, PSP-nya Tolaram Group Incorporation 30% dan masyarakat 70%. Nah teman-teman, ini mungkin teman-teman kaget ya, kenapa kok pemegang saham pengendali kok hanya 30%, kenapa masyarakatnya gede sekali. Nah ini ada penjelasannya ya teman-teman, kami sudah siapkan. Jadi penjelasan mengenai kepemilikan saham pengendali, mengapa hanya 30%. Kalau di emiten-emiten yang lain mungkin teman-teman langsung kurang respect atau kita mungkin kurang percaya ya. Wah, bagaimana pemegang saham pengendalinya, masa masyarakat yang lebih gede? Kalau kenapa-kenapa masyarakat dong yang rugi. Nah, ini ada penjelasannya ya teman-teman di harianbisnis.com yang kami kotak merah ini, aturan yang membatasi
tersebut adalah peraturan OJK nomor 56 ya tahun 2016. Di aturan tersebut tertulis di dalamnya bahwa badan hukum bukan lembaga keuangan maksimum memiliki 30% saham pada bank di Indonesia. Jadi teman-teman bukan karena kenapa-kenapa, tetapi itu sebagai bentuk kepatuhan justru pihak Tolaram Incorporation ini kepada peraturan OJK ini. Jadi bukan karena amar ini jelek ya, jangan salah mengerti teman-teman. Dan ketika Amar Bank ini IPO, dia divestasi saham itu berlangsung kan pada periode 15 Januari 2020 sampai 22 Januari 2020. Nah, ketika mereka harus melepas, awalnya Tolaram ini sebetulnya 83,682%. Coba teman-teman bayangkan. Jadi sebetulnya ini bank bagus karena pengendalinya awalnya hampir 84% mereka miliki. Hanya saja ini kan perusahaan holding di Singapura ya. Nah, jadi ketika mereka masuk untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, peraturannya seperti ini sehingga mereka mau tidak mau harus melepas ya sekitar 53,682%. Nah, jadi pada waktu itu mereka lepas di harga rata-rata Rp174 per lembar ya. Nah, hari ini kami buat materi ini, tadi kami lihat itu ARB setelah kemarin ARA ya itu di harga 330 tadi kami lihat ya closing marketnya. Nah, jadi sudah tidak jauh sebetulnya dari harga IPO-nya, dan beberapa waktu yang lalu kami sempat lihat Amar ini drop down sampai ke 278 ya, 278. Jadi teman-teman yang sudah sempat akumulasi dari harga 278 beruntung ya. Tadi sempat ARA langsung dibanting jadi ARB. Tidak masalah teman-teman, yang penting kita perhatikan dulu fundamentalnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini sudah jelas ya. Jadi bukan karena perusahaan ini atau bank ini kenapa-kenapa sehingga pengendalinya kok kecil sekali, tetapi itu adalah sebagai bukti kepatuhan kepada peraturan OJK. Karena Tolaram ini bukan lembaga keuangan. Beda kalau teman-teman misalnya lihat Bank Mega atau bank lain ya, yang memang pemegang saham pengendalinya itu memang juga perusahaan bank, itu boleh lebih dari 30%. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, produk dan jasanya yang pertama namanya tabungan Aster, kemudian tabungan Amar Dana, tabungan Amar Cemerlang, tabungan Amar Berjangka, tabungan pegawai, deposito berjangka, deposito on call, rekening Amar Giro. Kemudian penyaluran dananya ya, yang pertama kredit modal kerja, yang kedua adalah kredit investasi. Nah, kredit modal kerja ini teman-teman ini diberikan kepada pelaku UMKM ya, maupun korporat juga. Jadi hampir mirip-mirip seperti BRI ya, dalam rangka pembiayaan terhadap modal kerja dengan jangka waktu pinjaman tertentu, dan pembayaran kredit dilakukan secara mencicil atau sekaligus. Waktu kami melihat laporan keuangannya itu maksimal 5 tahun kami lihat ya. Kemudian kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang lebih dari 1 tahun dengan jangka waktu dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas debitur dalam rangka rehabilitasi serta pembaruan. Nah, ini umumnya pelunasan kreditnya dilakukan dengan mencicil pokok dan bunga secara bulanan ya. Nah, kemudian teman-teman khusus aplikasi Tunaiku ya, ini karena ini mengandalkan teknologi. Tunaiku ini adalah produk unggulan bank dengan menyalurkan pinjaman tanpa agunan ya, berbasis teknologi atau online dengan cara yang mudah dan cepat. Tunaiku sendiri ini menerima pengajuan pinjaman melalui aplikasi di telepon seluler dan atau situs resmi Tunaiku. Nah, bank melalui layanan teknologi ini teman-teman, si Amar ini terus memfokuskan diri untuk dapat melayani pemenuhan kebutuhan akan permodalan terutama pada kelas ekonomi sosial yang kurang terlayani. Jadi unbanked ya, yang tidak terjangkau bank, di mana berdasarkan data dari Wia Sosial atau Hootsuite itu cuma 33% yang aktif menggunakan teknologi ya. Nah, teman-teman, berdasarkan penelitian Google yang menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia ini teman-teman,
masalah perbankan itu belum meratanya literasi keuangan atau literasi finansial. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman mungkin punya saudara di kampung ya, atau siapa begitu family. Nah, ada cukup banyak mungkin anggota-anggota family kita yang di kampung seperti itu masih jauh dari jangkauan teknologi ya, atau informasi-informasi. Ada yang bank saja tidak kenal loh teman-teman. Ya, ini sedikit share sedikit. Ada anggota-anggota keluarga kami juga yang tinggal di pedalaman. Jadi mau menabung saja dia tidak kenal dengan bank. Menabungnya di rumah, ya, menabungnya di celengan ayam plastik, kemudian nanti mudah dicuri orang dan seterusnya. Jadi sangat tidak aman. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman itu masih banyak di pelosok-pelosok yang belum melek secara finansial. Itu namanya belum terliterasi secara keuangan ya. Jadi ini menjadi salah satu target bank untuk membantu Indonesia menciptakan inklusi keuangan dan literasi keuangan yang lebih merata, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia yang belum terjangkau dan terjamah oleh perbankan ya. Nah, kadang-kadang kalau di pelosok itu teman-teman, bank itu sangat jauh ya, tinggalnya di pedalaman, mereka harus jalan kaki atau naik kendaraan dulu sekitar 15 menit untuk bisa menjangkau bank. Nah, ini adalah peluang bagi perusahaan-perusahaan yang digital banking sifatnya ya, digital banking basisnya, ataupun fintech dan sejenisnya ya. Nah, data dari Google teman-teman itu 47 juta jiwa, ini per tahun lalu datanya ya. Masyarakat Indonesia ini masih underbanked, jadi memiliki rekening bank tapi tidak memiliki akses kredit investasi dan asuransi. Bahkan mereka kurang paham bahwa boleh pinjam uang dari bank untuk mensupport permodalan usaha. Mereka belum terlalu paham. Kemudian 92 juta jiwa masyarakat Indonesia ini unbanked, maksudnya tidak memiliki rekening bank sama sekali. Coba saudara bayangkan ya, teman-teman bayangkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 92 nih. Berarti itu sepertiganya di Indonesia ini belum memiliki rekening bank sama sekali. Nah, ini tuh adalah sasaran empuk ya, ini potensial market bagi digital banking atau perusahaan-perusahaan fintech dan sejenisnya. Nah, jadi kuenya atau market ya, potensial marketnya sangat-sangat besar ini untuk digital banking ini di Indonesia ya teman-teman. Nah, kalau kita cek ya, kita mau ngomong sekarang khusus aplikasinya ya untuk Amarbank ini. Kalau kita cek masing-masing dari 10 top 10 lah ya 10 aplikasi fintech atau digital bank yang terkemuka di versi Google Play. Yang pertama ada Genius, ini kalau tidak salah dari BTPN ya. Itu ratingnya 3,6 dengan reviewsnya 108.000 ya. Kalau K ini berarti ribu ya teman-teman. 108.000 lebih, itu di-download 6 juta kali lebih. Digibank ini di DBS ya, 4,4 itu reviewnya 50.000 kali lebih, di-download 1 juta kali lebih. TMRW ini OCBC ya kalau salah, itu ratingnya 4,1, reviewnya 8.000 lebih, kemudian 100.000 kali lebih di-download. The Safe itu 3,9 ratingnya, kemudian reviewnya 19.000 kali lebih, di-download 1 juta kali lebih. Permata, ini Bank Permata ME 3,9 ratingnya, 69.000 kali reviewnya ya, lebih 1 juta kali lebih di-download. Coinworks ya, ini cukup terkenal sebetulnya, tetapi kita lihat ratingnya 4,4, reviewnya cuma 12.000 kali dan di-download hanya 500.000 kali. OVO ya, ini kan terkenal ini OVO teman-teman. Itu ratingnya 4,0. Kalau rating ini bicara masalah kepuasan ya teman-teman biasanya. Reviewnya 606.000 kali lebih, di-download 10 juta kali lebih. Dana ini juga terkenal, ini ratingnya 4,6, kemudian reviewnya 1 juta kali lebih, kemudian di-download 10 juta kali lebih. Kredivo ini yang tertinggi ya, 4,7 ratingnya, reviewnya 1 juta kali lebih, kemudian downloadnya juga di-download 10 juta kali lebih. Yang terbaik sepertinya Kredivo ya teman-teman dari 10 besar. Kemudian Tunaiku itu ratingnya itu 4,4,
dengan reviewsnya 621.000 kali lebih, dengan di-download 5 juta kali lebih. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, dari top 10 ini, untuk aplikasi Tunaiku, ya, alat untuk menyalurkan kredit. Jadi aplikasi Tunaiku ini adalah alat untuk menyalurkan kredit ya kepada nasabah supaya lebih cepat, termasuk nasabah-nasabah yang nggak bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok. Itu dia maksudnya teman-teman. Jadi ratingnya cukup baik, 4,4 kalau kita perhatikan, cukup baik ya. Kemudian reviewsnya juga cukup baik, itu cukup banyak, 621.000 kali. Jadi dengan nilai seperti ini yang menilainya 600.000 kali ini sangat baik ini teman-teman, cukup baik ini. Kemudian di-download juga 5 juta kali lebih, ini juga medium dan cukup baik ya. Karena dari top 10-nya kan paling tinggi kan 10 juta kali lebih. Sekelas OVO saja ini 10 juta kali lebih. Berarti cukup baik ini aplikasinya teman-teman. Oke, jadi akhir-akhir ini isu digital banking memang sangat hot sekali ya, diberitakan di media-media. Kalau kita lihat digital bank ini ada 3 kategori menurut permodalannya. Ini kami ambil source-nya dari kisi-kisi, dari OJK ya, aturan OJK, dari harian kontan. Yang pertama nanti bank digital yang memang sama sekali baru mau berdiri dari nol. Ya, OJK mematok minimum syaratnya modalnya 10 triliun minimal. Kemudian yang kedua, ada juga bank yang sudah ada yang sudah eksis namun mau dikonversi menjadi bank digital. Itu modal minimum 3 triliun ya, 3 triliun. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok usaha bank yang mau menjadi bank digital. Ini modal minimumnya 1 triliun. Jadi Amar Bank ini sudah menjadi bank digital terlebih dahulu sebelum peraturan OJK di atas dirilis. Ekuitasnya per hari ini itu sudah lebih dari 1 triliun. Tetapi dari pihak Amar Bank, dia mau mengejar untuk tahun depan modal minimumnya 3 triliun. Itu komitmen mereka pada waktu public expose tahun lalu ya teman-teman. Oke, yang kedua, mari coba kita lihat aspek finansialnya. Kalau kita perhatikan teman-teman dalam 3 tahun terakhir ya, karena datanya itu yang ada di 3 tahun terakhir ya. Ini kelihatannya perkembangan Bank Amar ini memang sangat pesat sekali ya. Biasanya memang kalau perusahaan kecil memang begitu teman-teman. Teman-teman harus bisa bedakan kalau perusahaannya masih kecil, masih baru bertumbuh, dia biasanya dia sangat gesit sekali. Akan beda halnya misalnya dengan perusahaan yang sudah sangat matur ya dalam siklus bisnis ya. Bisnis itu kan ada bisnis cycle ya teman-teman. Nah itu seperti Unilever misalnya, kalau teman-teman lihat kan itu sahamnya kan susah bergeraknya ya. Nah ini kalau yang masih kecil seperti ini biasanya gampang lentingnya dia, dan biasanya berpotensi ya sangat besar untuk menjadi multi-baggers. Nah berdasarkan annual reportnya sepanjang tahun 2017 sampai 2019, 3 tahun terakhir, kalau kita lihat teman-teman itu pertumbuhan asetnya 85,97%, pertumbuhan orang menabung dalam bentuk deposito 67,03%. Ini besar-besar sekali ini teman-teman. Kalau dibanding dengan bank-bank lain, apalagi bank-bank yang sudah besar, bank konvensional, wah ini sangat luar biasa ini. Pertumbuhan net income itu 277,06%, pertumbuhan pinjaman itu 50,63%, pertumbuhan earning before tax berarti pendapatan sebelum pajak itu 266,14%. Pertumbuhan book value 31,09%, pertumbuhan earning per share ya, laba per saham 154,2%, pertumbuhan ekuitas ya 121,94%. Jadi semuanya pertumbuhan ini indikatornya menunjukkan perusahaan ini bertumbuh dengan luar biasa pesat ya teman-teman dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, yang ketiga, bagian ketiga adalah masalah valuasi, di mana hari ini kami buat materi ini pada saat harga sahamnya adalah di 330 per lembar. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, bank-bank digital ya yang per hari ini kami lihat, Bank Jago ini atau Arto ini price to book value-nya sudah 83,03, market cap-nya juga luar biasa. BBYB ya, Bank Yuda Bakti atau Neocommerce sekarang 2,92. Kemudian Bank Harda ini 16,7 PBV-nya, BNBA 3,35, Agro 5,49. Baca ya BACA ini Bank Kapital ya kalau nggak salah ini 2,18, Bank Amar 2,48. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, Amar ini termasuk cukup murah dari segi price to book value.
ya dibanding digital bank, ya padahal sebagian baru planning loh teman-teman. Kalau Amar ini memang sudah the real digital bank. Ya, jadi kalau yang lain-lain ini kan baru planning teman-teman ya. Seperti misalnya BBHI, ini kan baru planning ya. Kemudian agro sendiri pun ini kan baru planning. Nanti di RUPS ya, mungkin akan diketok palu mungkin. Nah, tapi kalau Amar ini beda teman-teman. Ini memang sudah digital banking dia bentuknya. Jadi kita harus juga bedakan mana yang masih isu, masih berita, baru rencana, baru planning mau dibikin digital bank, mana yang memang sudah grounding digital banknya. Nah, kalau Amar ini sudah grounding, yang lain baru mau berbenah, yang Amar sudah digital bank bentuknya. Jadi artinya Amar ini tinggal gas saja, tinggal memacu kecepatan saja sebetulnya. Itu dia teman-teman. Sudah lebih siap secara infrastruktur. Di situ unggulnya dibanding digital bank yang lain. Jadi kalau yang lain itu bisa pada beterbangan sampai berapa ratus %, wah coba teman-teman lihat sekarang. Pada turun luar biasa kan? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, in the long run ya, stocks will based on the fundamental atau kondisi bisnisnya ya. Itu akan seperti itu. Dalam jangka panjang, kondisi saham itu akan kembali lagi berbasiskan kondisi fundamental perusahaannya teman-teman. Oke, mari kita lihat some important things. Kita perhatikan yang pertama teman-teman, kelihatannya memang area layanan aplikasi Tunaiku ini ternyata baru di seputaran Pulau Jawa dan Sumatera. Sumatera pun masih sedikit. Jadi artinya teman-teman masih sangat sedikit sekali ini sebetulnya. Ya kalau teman-teman lihat tadi itu sudah di-download lebih dari 5 juta kali, itu padahal baru 2 pulau ini teman-teman. Itu Kalimantan belum tersentuh, Sulawesi kalau nggak salah baru 1, baru di Makassar ya. Apalagi di Papua seperti itu, daerah-daerah pelosok-pelosok, wah ini belum, masih sangat hijau sekali, masih blue ocean. Jadi Bank Amar ini sudah duluan go digital, aplikasi Tunaiku yang baru di seputaran ini, kemudian peluangnya masih sangat ekspansif ke depannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau kita perhatikan ini di laporannya, laporan keuangan dalam 3 tahun ke depan, total kredit bersih itu bertumbuh 47,06%. Ini luar biasa sekali loh, teman-teman. Ini sangat-sangat ekspansif ini dibanding bank-bank lain, coba teman-teman bandingkan. Kemudian pertumbuhan laba bersihnya juga sangat spektakuler. Coba teman-teman lihat nih dalam tahun 2018 ke 2019 277,6%. Ya, ini memang growth-nya. Nah, kemudian bagian yang berikut yang D, dari pihak OJK ini penilaian OJK atas tingkat kesehatan Bank Amar ini kayak gini teman-teman, yang kami kotakin merah ini. Contohnya ya, dari segi penyaluran kredit ini risikonya moderat, kualitas penerapan manajemen risiko cukup fair, tingkat resiko itu moderat. Kemudian dari segi likuiditas misalnya, ini low to moderate. Kemudian kualitas penerapan manajemen risikonya memuaskan ya. Kemudian tingkat resikonya ini low to moderate. Nah, secara komposit semuanya ini teman-teman, dari pihak OJK menilai bahwa Amar ini resiko-resiko semua ini adalah low to moderate. Jadi resikonya rendah ya. Jadi aplikasi Tunaiku tadi dan seterusnya ya, cara-cara Bank Amar ini menyalurkan dananya itu dinilai oleh OJK resikonya low to moderate. Berarti cukup baik dong teman-teman. Oke ya. Nah, ini bagian yang kelima, Amar Bank ini mempertahankan kinerja positif di kuartal 3 yang lalu ya, kuartal 4 belum keluar ya laporan tahunannya. Kalau teman-teman perhatikan ini yang kami kotakin ya. PT Amar Bank Indonesia ini merupakan bank digital murni. Nah, seperti yang kami bilang tadi ya. Jadi dia sudah bank digital bentuknya, teman-teman. Yang lain baru berbenah. Ya, yang memperkenalkan pinjaman digital pertama di Indonesia melalui Tunaiku dan baru-baru ini meluncurkan aplikasi perbankan seluler berbasis artificial intelligence namanya Senyumku. Jadi ada aplikasi kedua ya, aplikasi Senyumku, yaitu terobosan terbaru ini perbankan seluler berbasis AI, teman-teman. Jadi dengan mendownload aplikasi Senyumku ini nanti teman-teman di dalam itu bisa diarahkan berapa buat menabung, berapa buat investasi dan seterusnya. Nah, mereka akan memandu ya, posting budgeting dana yang teman-teman mau
manage ya di tabungan itu, di rekening itu. Nah, ini luar biasa ini teman-teman, canggih ini. Kemudian teman-teman, ini tahun lalu pada waktu Pubex ya, Public Expose, itu ada salah satu anggota yang hadir menanyakan seperti ini. OJK punya aturan ketentuan modal baru di tahun depan. Bagaimana strategi perseroan meningkatkan modal di tahun mendatang? Apakah ada rencana penambahan modal berapa dan menjadi berapa? Ini jawabannya. Iya, OJK memiliki persyaratan baru di mana pada tahun 2022 bank wajib menaikkan modal inti hingga 3 triliun. Tahun depan loh ini teman-teman. Kami yakin dapat memenuhi persyaratan tersebut pada tahun 2022 melihat adanya banyak peminat di pasar. Jadi jawaban dari pihak manajemen tahun lalu ketika Public Expose teman-teman, itu berarti targetnya si Amar ini ya, tahun depan dia mau berusaha supaya modal intinya 3 triliun. Itu berarti teman-teman itu adalah good news bagi kita semua. Ya, kalau sampai dia bisa tembus modal intinya 3 triliun, berarti ekuitas 3 triliun, teman-teman. Nah, itu besar sekali artinya bahwa book value-nya akan melompat sampai 3 kali lipat tentunya dari sekarang. Kalau sekarang kalau tidak salah book value-nya si Amar ini 133. Berarti tahun depan dia kurang lebih 400 lah. Ya, kurang lebih 400 book value-nya. Sementara hari ini harganya berapa tuh? 330 ya. Mudah-mudahan sih dia akan tarik lagi ya beberapa kali lagi ke bawah sampai ketemu 280 atau 270-an lagi ya teman-teman, supaya kita sama-sama dapat barang yang bagus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami ya. Ini adalah materi digital banking yang pertama. Jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe, like and share, dan nantikan video kami yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda sekalian.